Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan kesehatan komunitas pada populasi rentan, yaitu anak jalanan. Next. Ya, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang konsep asuhan keperawatan pada populasi rentan, khususnya populasi anak jalanan. Kemudian mahasiswa mampu menstimulus asuhan keperawatan pada populasi rentan anak jalanan, dan mahasiswa mampu menyelesaikan kasus yang diberikan. Next. Nah, ini yang akan kita bahas, ada outline-nya, yaitu mulai dari definisi populasi rentan pada anak jalanan. Nanti kita juga akan melihat apa sih bedanya populasi rentan dengan populasi resiko. Kemudian pengkajian pada populasi anak jalanan, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, strategi implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan. Next. Ya, di sini kita lihat bahwa populasi rentan adalah kelompok individu yang memiliki resiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan akibat faktor sosial, ekonomi, lingkungan, ataupun biologis yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya kesehatan. Populasi ini seringkali mengalami kesenjangan dalam pelayanan kesehatan dan memiliki tingkat penyakit yang lebih tinggi dibanding dengan populasi umum. Populasi rentan mengalami hambatan signifikan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyakit akibat faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, jadi kalau populasi rentan, itu dia lebih ke faktor eksternalnya ya. Nanti kita lihat apa sih bedanya dengan populasi resiko. Nah, contoh populasi rentan adalah tunawisma, anak-anak jalanan, orang lanjut usia yang hidup sendiri tanpa dukungan sosial, dan masyarakat miskin yang sulit mengakses layanan kesehatan. Next. Nah, ini dia kita lihat. Populasi rentan ini berbeda dengan populasi beresiko. Populasi beresiko adalah kelompok individu yang memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan dibanding dengan populasi umum. Risiko ini dapat berasal dari faktor biologis, genetik, perilaku, lingkungan, ataupun pekerjaan yang meningkatkan kemungkinan mereka terkena penyakit. Jadi dia dari dalam dirinya sendiri. Nah, populasi beresiko memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kesehatan karena faktor spesifik, misalnya gaya hidup, pekerjaan, atau kondisi medis tertentu. Tetapi belum tentu memiliki keterbatasan dalam akses layanan kesehatan. Kalau populasi rentan tadi, dia memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan. Nah, contohnya apa? Pekerja di pabrik dengan paparan zat kimia, remaja yang merokok, atau lansia dengan penyakit kronis, ibu hamil dengan diabetes gestasional, dan sebagainya. Next. Nah, ini kita lihat, sekarang kita lebih mengerucut ke fenomena anak jalanan ya. Anak jalanan didefinisikan sebagai anak-anak yang menghabiskan sebagian besar atau seluruh waktunya di jalan untuk bekerja, mengemis, atau bertahan hidup dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Nah, apa sih faktornya ini kita lihat? Ini ada gambarnya ya, sebelah kiri kita lihat ada gambar anak jalanan contohnya yang diambil dari beberapa website. Dapat dilihat di sini bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan fenomena anak jalanan. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya fenomena anak jalanan. Kemampuan ekonomi yang rendah menyebabkan anak putus sekolah, dan hal tersebut menyebabkan terjadinya eksploitasi anak. Kemudian ada faktor masalah keluarga, yaitu ketidakharmonisan orang tua atau keluarga yang sering menyebabkan anak lari dari rumah, sehingga keluarga yang seharusnya sebagai pendukung utama ini tidak menjadi support untuk anak. Kemudian ada faktor struktural dan kebijakan. Kurangnya dukungan perlindungan anak dan sulitnya mendapatkan layanan kesehatan dan sosial ini menyebabkan ketidakefektifan program rehabilitasi. Faktor sosial dan budaya, salah satu contohnya adalah adanya normalisasi dalam praktek eksploitasi anak. Next. Nah, sekarang kita lihat asuhan keperawatan komunitas ya. Asuhan keperawatan komunitas ini ada model namanya Community as Partner. Di Community as Partner ini ada core atau inti, dan kemudian ada subsistem. Subsistem itu apa? Subsistem ini adalah hal-hal yang perlu kita kaji, yang akan mempengaruhi komunitas, masyarakat, ataupun kelompok, sehingga dia menjadi populasi yang harus kita berikan intervensi.
Nah, kita lihat di sini bahwa proses asuhan keperawatan kepada populasi rentan anak jalanan sama dengan proses ASKE pada umumnya. Hanya saja fokus pengkajian pada faktor penyebab terjadinya populasi anak jalanan tersebut adalah data yang diperoleh harus lebih banyak mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Nah, kita lihat pengkajian dari Community as Partner ini di bagian subsistem ada 8 yang mau kita kaji ya. Ada lingkungan fisik, pendidikan, transportasi, politik dan pemerintah, fasilitas kesehatan dan sosial, komunikasi, perekonomian, dan rekreasi ya. Nah, di sini kita kerucutkan di bagian sebelah kanan bahwa pengkajian anak jalanan nih kita harus memperhatikan apa? Sosial demografi, status kesehatan yaitu pemeriksaan fisik setiap individu, kemudian akses layanan kesehatan, faktor lingkungan fisik dan sosial, faktor kebiasaan, perilaku dan gaya hidup, sumber daya dan dukungan komunitas anak jalanan, serta bagaimana stigma masyarakat. Next. Nah, apa diagnosa keperawatan yang sering muncul? Jadi, yang tadi kita sudah membahas tentang pengkajian keperawatan komunitas ya. Pengkajian keperawatan komunitas itu secara umum kita melakukan pengkajian inti atau core setiap individu tadi, mulai dari data demografik dan seterusnya, kemudian subsistem ada 8 hal. Nah, kemudian dari pengkajian tersebut, maka kita akan mendapatkan data mayor dan minor. Data mayor dan minor ini kemudian akan mengarah ke diagnosa keperawatan. Apa aja contoh diagnosa keperawatan yang bisa muncul ya? Ini diagnosa keperawatannya, nomenklatur atau penulisannya bisa dari SDKI ataupun dari Nanda ya. Jadi disesuaikan saja. Misalnya apa? Yang pertama ada gizi kurang berhubungan dengan keterbatasan akses makanan bergizi, kemudian resiko infeksi berhubungan dengan kebersihan diri yang buruk dan paparan lingkungan yang kotor. Kemudian ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan kondisi fisik yang tidak terawat. Lalu ada risiko cedera berhubungan dengan lingkungan hidup yang berbahaya. Kemudian defisit perawatan diri berhubungan dengan kurangnya pendidikan kesehatan dan keterbatasan sumber daya. Kemudian ada ketidakberdayaan berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan. Harga diri rendah berhubungan dengan stigma sosial dan pengalaman kekerasan. Serta gangguan pola tidur berhubungan dengan stres dan lingkungan yang tidak kondusif. Next. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan diagnosa, berarti kita akan melakukan perencanaan atau intervensi. Bagaimana kita akan melakukannya? Ada beberapa strategi. Sebenarnya strategi intervensi keperawatan ini cukup banyak. Ada melalui pendidikan kesehatan, ada pemberdayaan, kemudian ada pendekatan sosial dan lain-lain. Nah, di sini saya membaginya menjadi 2. Yang pertama ada pendekatan berbasis kebutuhan atau basic needs. Dan kemudian pendekatan berbasis community atau komunitas, yaitu community based approach ya. Nah, yang pertama pendekatan berbasis kebutuhan atau basic needs approach, yaitu layanan kesehatan gratis. Contoh intervensinya ya, screening kesehatan, melakukan advokasi untuk penyediaan pendidikan bagi anak jalanan dan sejenisnya. Jadi di sini kita bisa melakukan pendekatan ke pemerintahan. Kemudian melakukan upaya promosi kesehatan dan preventif. Nah, preventif ini apa? Preventif primer, contohnya apa? Vaksinasi. Kemudian ada preventif sekunder, yaitu screening kesehatan dasar, HIV, TBC, itu kita screening supaya tidak terjadi keterlambatan diagnosa. Kemudian apa? Preventif tersier, yaitu perawatan luka dan konseling psikologis. Nah, selanjutnya ada pendekatan berbasis komunitas, yaitu kolaborasi dengan organisasi sosial yang bergerak di bidang perlindungan anak dan kesejahteraan sosial, kemudian pelatihan kader kesehatan komunitas agar mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan anak jalanan. Lalu ada program mentor sebaya, yaitu peer mentoring, untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan sosial bagi anak-anak jalanan. Next. Nah, ini potret anak jalanan ya, ini dari beberapa sumber. Next. Nah, apa hal yang perlu dievaluasi ya? Yang perlu dievaluasi adalah sesuaikan dengan apa target atau luaran yang sudah diharapkan. Nah, kemudian kita lihat dari data mayor dan minor, apakah ada perubahan, adakah perbaikan. Nah, itulah yang menjadi evaluasi keperawatan. Lakukan evaluasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari diagnosa keperawatan. Adanya perbaikan menunjukkan keberhasilan atau peningkatan status kesehatan dan kesejahteraan populasi rentan. Next.
Nah, di sini ada kasus ya, kasus 6 ini juga sudah ada di RPS ya, teman-teman. Ini saya bacakan, nanti lihat instruksinya melalui RPS, apa yang harus dikerjakan, nanti kemudian bisa dikumpulkan ya. Mari kita lihat kasus ini ya, akan dikerjakan secara berkelompok. Hasil dari pengkajian pada 126 kelompok anak jalanan di wilayah Kota Bunga didapat data 60% remaja berusia 10-16 tahun dan 73,5% laki-laki, 26,5% perempuan, 77,4% berstatus masih sekolah. Terdapat 69,6% remaja sebagai pengamen, 9% pemulung, 21,4% pedagang asongan, 89,3% orang tua masih aktif bekerja, dan sebanyak 81,3% masih tinggal bersama orang tua, sedangkan 18,7% lainnya tinggal di rumah singgah dengan alasan tempat tinggalnya terlalu sempit. Sebagian besar orang tua, yaitu 79,1%, berlatar belakang pendidikan di bawah SMP, 36,4% remaja jalanan menyatakan jarang menggunakan layanan kesehatan, 78,5% menyatakan tidak mengetahui adanya layanan kesehatan khusus remaja, 78% remaja merokok sampai saat ini, dan 15% sudah pernah mencoba menghirup lem ibon. 36,2% pernah minum alkohol. Hasil wawancara, 20 remaja, 19,6 pernah terlibat perkelahian, 18,3 pernah mendapatkan perilaku pelecehan seks, dan 32,5% pernah mengalami perilaku kekerasan. Nah, selesaikanlah kasus tersebut sesuai dengan instruksi pada penyelesaian tugas di RPS dan buat presentasinya, kemudian nanti dipaparkan di kelas. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.